Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar tentang elemen kontrol diskrit. Saya menuliskan part 1 karena ini bagian pertama. Di elemen kontrol diskrit ini saya membagi menjadi 2 bagian. Baik, akan kita lihat bagian pertama apa saja. Nah, elemen kontrol diskrit adalah elemen yang memiliki sejumlah status. Biasanya di sini ada 2, yaitu on dan off. Contoh dalam kasus katup ini berarti katup dirancang untuk beroperasi dalam mode terbuka atau mode tertutup, bukan di antara keduanya. Nah, di sini katup on-off yang pertama, katup on-off adalah ekuivalen fluida dari saklar listrik. Jadi di sini perangkat yang memungkinkan aliran tanpa hambatan atau bertindak untuk mencegah aliran sama sekali. Artinya gini ya, jadi karena ini katup on dan off, ini memungkinkan aliran fluida itu ya, aliran fluida tanpa hambatan atau bisa juga mencegah aliran sama sekali gitu. Jadi bisa dia tanpa hambatan atau dia bisa mencegah aliran sama sekali. Nah, katup ini sering digunakan untuk mengarahkan cairan proses ke lokasi yang berbeda, memulai dan menghentikan proses batch, dan mengaktifkan fungsi keselamatan otomatis atau shutdown gitu ya. Jadi katup on-off ini sering digunakan untuk mengarahkan cairan proses ke lokasi yang berbeda, kemudion memulai dan menghentikan proses batch, dan mengaktifkan fungsi keselamatan otomatis gitu ya. Jadi inilah kegunaan dari katup on-off ini. Nah, jenis katup yang biasa digunakan untuk servis on-off termasuk bal. Di sini bisa dilihat ya, bal yang bagian atas, bal valve, kemudian plug gitu ya, kemudian butterfly, kemudian gate dan globe gitu ya. Jadi ini jenis katup yang biasa digunakan untuk servis on-off gitu. Nah, katup on-off yang besar umumnya memiliki desain sedemikian rupa sehingga posisi terbuka penuh menyediakan jalur yang hampir tidak terhalang bagi fluida untuk melewatinya gitu ya. Jadi katup on-off yang besar umumnya memiliki desain yang sedemikian rupa sehingga posisi terbuka penuh menyediakan jalur yang hampir tidak terhalang bagi fluida untuk melewatinya. Valve, plug 1, dan gate valve hanya menyediakan karakteristik ini gitu. Nah, sistem daya fluida mengingat kemampuan cairan bertekanan untuk mengirimkan gaya dalam jarak jauh, tidak mengherankan bahwa banyak sistem daya cairan praktis telah dibangun menggunakan cairan sebagai media yang melakukan daya mekanis. Ini sistem daya fluida. Sistem cairan dapat dikelompokkan secara luas ke dalam pneumatik, gas biasanya udara, dan hidrolik, cair biasanya minyak. Seperti biasa ya, untuk spesialisasi teknis, kekuatan cairan memiliki simbologi unik sendiri untuk menggambarkan berbagai komponen dan interkoneksinya. Nah, diagram berikut ini menunjukkan beberapa simbol umum yang digunakan dalam diagram sistem daya cairan. Nah, di sini garis yang menghubungkan komponen bersama-sama dalam diagram daya cairan menunjukkan pipa, selang, atau tabung, seperti garis yang menghubungkan komponen bersama-sama dalam diagram skematik elektronik yang mewakili kabel gitu ya. Jadi di sini misalnya yang atas solenoid actuate on-off spool valve, itu kemudian pressure actuate 3-well spool valve, gitu kemudian lever actuate reversing spool valve yang itu ya yang di sini ditunjukkan gitu ya. Kemudian hydraulic pump, gambarnya seperti ini. Kemudian hydraulic motor. Jadi ini hydraulic pump, ini hydraulic motor, ini jangan sampai terbalik ya. Untuk ini pump, sedangkan ini motor. Kemudian check valve, kemudian pressure relief valve, single acting cylinder, kemudian filter, double acting cylinder,
Kemudian air kompresor ini digambarkan seperti ini, pneumatic motor, open liquid reservoir seperti ini. Baik, yang selanjutnya spool valve. Spool valve di sini adalah jenis katup khusus pengarah aliran yang digunakan dalam sistem pneumatik dan hidrolik untuk mengarahkan fluida bertekanan ke lokasi yang berbeda. Jadi spool valve di sini adalah jenis katup khusus pengarah aliran yang digunakan dalam sistem pneumatik dan hidrolik untuk mengarahkan fluida bertekanan ke lokasi yang berbeda. Nah, simbologi untuk spool valve adalah sekumpulan kotak. Setiap kotak berisi panah atau simbol lain yang menunjukkan arah yang diinginkan untuk perjalanan fluida. Ambil contoh sistem kontrol silinder pembalik pneumatik ini gitu ya. Jadi ini ambil contoh sistem kontrol silinder pembalik pneumatik ini. Nah, yang selanjutnya tampilan interior atau bagian dalam dari spool valve dua arah gitu ya. Baik spool dan badan katup tempat ia bergerak berbentuk lingkaran. Spool memiliki area luas yang disebut tanah yang berfungsi untuk menutupi dan membuka port di badan katup agar fluida dapat mengalir. Jadi spool memiliki area luas yang disebut tanah yang berfungsi untuk menutupi dan membuka port di badan katup agar fluida dapat mengalir. Ini ya, spool end, kemudian di sini land. Nah, kesesuaian yang tepat antara diameter luar tanah dan diameter dalam lubang badan katup adalah satu-satunya faktor yang membatasi kebocoran melalui katup spool ini di keadaan tertutup gitu ya. Jadi kesesuaian yang tepat antara diameter luar tanah dan diameter dalam lubang badan katup itu satu-satunya faktor yang membatasi kebocoran melalui katup spool ini di keadaan tertutup. Nah, selanjutnya adalah pistol penahan posisi. Ketika spool valve berada di posisi tengah, ya, spool valve berada di posisi tengah, ini, gitu ya. Di sini, ketika spool valve berada di posisi tengah, kotak luar dalam simbol tidak aktif, gitu ya. Kotak luar dalam simbol tidak aktif. Kemudian ini diwakili dengan diagram berikut dengan menunjukkan kotak luar dalam keadaan abu-abu, gitu ya. Kotak luar dalam keadaan abu-abu. Dalam posisi ini, spool valve tidak memasukkan udara tekan ke silinder atau melepaskan udara apapun dari silinder. Akibatnya piston di dalam silinder menahan posisinya, gitu ya. Nah, jika spool valve digerakkan ke satu arah, bagian spool valve di dalam unit katup bergeser. Piston move di sini. Mengarahkan udara tekan ke satu sisi silinder sambil mengeluarkan udara dari sisi lain. Hal ini ditunjukkan pada diagram berikut dengan menggeser kotak ke satu sisi, menyejajarkan kotak aktif dengan silinder dan sambungan suplai ventilasi udara. Ini ya. Nih. Airflow di sini, kemudian airflow, ini piston move-nya di sini. Ini kompres suplai udara di sini, gitu ya. Nah, yang selanjutnya perhatikan bahwa kotak dalam simbol spool valve tidak pernah bergeser atau berwarna abu-abu seperti ini untuk menunjukkan status katup dalam diagram daya fluida nyata. Ilustrasi sebelumnya digambar dengan cara ini hanya sebagai bantuan untuk memahami cara menafsirkan makna simbol ketika melihatnya dalam diagram kekuatan fluida nyata, gitu ya. Jadi hanya sebagai bantuan untuk memahami cara menafsirkan simbol, gitu ya. Seperti saklar listrik yang direpresentasikan dalam diagram skematik, simbol spool valve selalu digambarkan dengan kotak yang sejajar dalam status istirahat dan dengan semua bagian berwarna identik, gitu ya.
Kemudian selanjutnya sistem hidrolik membutuhkan komponen lebih banyak, termasuk penyaring dan regulator tekanan untuk memastikan operasi yang tepat. Yang ditampilkan di sini adalah sistem kendali motor hidrolik yang sederhana. Nih, di sini sistem kendali motor hidrolik yang sederhana gitu ya. Jadi ini hidrolik motor di sini. Tadi itu kan ada simbol-simbol ya. Hidrolik motor digambarkan seperti ini. Kemudian hand actuated lever. Di sini control valve-nya ya. Jadi di sini control valve-nya. Ini simbolnya seperti ini. Ini return to reservoir. Nah, ini constant hydraulic pressure di maintain di sini gitu ya. Jadi untuk konstannya di maintain di sini maksud saya. Ini di sini hydraulic pump-nya. Kemudian di sini electric motor seperti yang sudah pernah dipelajari sebelumnya dalam dokumen instrumentasi ya tentang simbol-simbol. Simbol electric motor digambarkan ini gitu ya. Kemudian ini hydraulic pump-nya, kemudian pressure relief valve gitu ya. Pressure relief valve di sini. Kemudian filter juga sudah digambarkan sebelumnya ya di dokumen instrumentasi yang sebelumnya pernah kita bicarakan. Di sini ada filter tuh. Kemudian di sini oil reservoir. Jadi di sini sistem hidrolik membutuhkan komponen lebih banyak. Jadi sistem hidrolik membutuhkan komponen lebih banyak, termasuk penyaring dan regulator tekanan untuk memastikan operasi yang tepat. Nah, yang ditampilkan ini adalah sistem kendali motor hidrolik yang sederhana, gitu ya. Jadi ini sistem kendali motor maksud saya yang sederhana, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini kan sederhana ya bentuknya, di mana di sini digambarkan ada control valve, kemudian hydraulic motor, pressure relief valve di sini gitu ya. Kemudian di sini juga ada electric motor yang digambarkan dengan simbol ini, sehingga tanpa ditulis pun seharusnya mungkin di sini tanpa ditulis dengan keterangan-keterangan ini kita sudah bisa membaca ya, dengan mempelajari simbol-simbol ini kita sudah bisa mengetahui bahwa simbol ini bermakna apa gitu. Kemudian misalnya tanpa ditulis electric motor, tanpa ditulis hydraulic pump, tanpa ditulis filter di sini, kita sudah dapat mengetahui ketika hanya dimunculkan seperti ini artinya apa gitu. Jadi ini dalam sistem kendali motor yang sederhana. Nah, alternatif untuk menggunakan katup pengatur SAN dalam sistem hidrolik adalah dengan menggunakan pompa perpindahan variabel. Pompa perpindahan variabel masih mengeluarkan volume oli hidrolik tertentu per putaran poros, tetapi kuantitas volumetrik itu dapat bervariasi dengan memindahkan komponen di dalam pompa. Dengan kata lain, perpindahan oli per putaran pompa dapat disetel secara eksternal. Nah, metode pengatur SAN di sini ini ya terlihat di gambar ini. Pada semua sistem hidrolik, penempatan filter di saluran masuk pompa harus diperhatikan. Jadi di situ penempatan filter di saluran masuk pompa harus diperhatikan karena toleransi dimensi yang sangat ketat dari komponen di dalam pompa, motor, katup spool, dan silinder. Bahkan konsentrasi pengotor yang sangat kecil dalam fluida hidrolik dapat secara drastis memperpendek umur komponen mesin presisi gitu ya. Jadi cairan hidrolik juga bertindak sebagai media perpindahan panas dan dengan demikian harus dijaga. Jadi harus dijaga cairan hidrolik ini karena dia juga bertindak sebagai media perpindahan panas, maka harus dijaga agar cukup dingin untuk mencegah kerusakan termal pada komponen. Sistem hidrolik besar dilengkapi dengan pendingin yang merupakan penukar panas yang dirancang untuk mengekstraksi energi panas dari fluida dan mentransfernya
ke air pendingin atau udara. Sistem hidrolik kecil membuang panas dengan kecepatan yang cukup cepat melalui komponen sehingga pendingin seringkali tidak diperlukan. Nah, ini sistem power fluida. Tampilan interior katup spool dua arah sederhana seperti yang digunakan dalam sistem motor hidrolik yang sebelumnya diperiksa mengungkapkan mengapa kebersihan dan stabilitas suhu penting. Katup penampung ditunjukkan di sini di kedua posisi dengan simbol skematik yang menyertainya. Tadi sudah ya dibicarakan gitu ya. Katup penampung ditunjukkan di sini di kedua posisi dengan simbol skematik yang menyertainya. Skematik simbol yang ada gitu ya. Nah, sistem power cairan secara umum cenderung tidak efisien, membutuhkan lebih banyak energi ke cairan daripada apa yang diekstraksi pada titik-titik penggunaan. Ketika hendak melakukan transmisi energi yang besar dari jarak jauh, maka yang paling cocok dipakai adalah melalui media listrik, elektrik ya. Namun sistem power fluida memiliki kelebihan tertentu dibandingkan tenaga listrik. Beberapa di antaranya tercantum di sini. Yang pertama, motor dan silinder dengan tenaga fluida tidak kelebihan beban pada kecepatan rendah atau dalam kondisi terkunci. Yang kedua, sistem power fluida menghadirkan sedikit bahaya dari secara tidak sengaja menyulut atmosfer yang mudah terbakar, misalnya tidak ada percikan yang dihasilkan. Sistem power fluida menunjukkan sedikit atau tidak ada bahaya kebakaran. Sistem power fluida tidak menimbulkan bahaya sengatan listrik atau arc flash gitu ya. Sistem power fluida seringkali lebih mudah untuk dipahami dan diselesaikan daripada sistem listrik. Sistem power fluida dapat digunakan dengan aman di lingkungan terendam di bawah air gitu ya. Sistem pneumatik relatif mudah dilengkapi dengan energi cadangan, misalnya dicairkan nitrogen yang berfungsi sebagai pasokan gas cadangan jika kompresor mati. Sistem pneumatik membersihkan sendiri, misalnya penutup yang menampung perangkat pneumatik secara alami dibersihkan dari debu dan uap dengan udara bocor. Ya. Nah, pertimbangan penting lainnya untuk sistem power fluida adalah pekerjaan pemeliharaan berkelanjutan yang mereka butuhkan untuk pengoperasian yang handal. Sistem tenaga hidrolik akan cepat aus jika oli hidrolik tidak bersih dan stabil secara kimiawi. Cairan dalam hidrolik tidak hanya mentransmisikan tenaga mekanis, tetapi juga melumasi dan menstabilkan suhu komponen saat mereka mentransfer daya tersebut ke berbagai bentuk. Di sini penggantian filter dan penggantian oli secara teratur, terutama jika cairan terkontaminasi dari proses, diperlukan untuk masa pakai yang lama dari sistem hidrolik apapun. Sistem pneumatik harus bebas dari uap air dan kontaminasi partikulat karena alasan yang sama. Air mungkin merupakan kontaminan yang paling utama, yang paling umum, maksud saya karena menyebabkan korosi dan selanjutnya lubang tersumbat. Nah, cara sederhana untuk membantu mengekstrak air dari sistem udara instrumen adalah aksesori yang disebut perangkat air. Biasanya ditemukan pada pengatur tekanan udara. Foto berikut ini yang di samping ya, gambar di samping menunjukkan regulator pneumatik Fisher yang dilengkapi dengan jebakan di bagian bawah. Nah, instalasi semacam itu mengundang masalah gitu ya. Jadi instalasi semacam itu mengundang masalah karena setiap bit air yang terkondensasi di dalam pipa header dijamin akan menemukan jalannya oleh gravitasi ke instrumen yang terhubung ke bagian bawah header itu. Salah satu fitur bagus dari instalasi ini adalah penggunaan bahan stainless steel sebagai bahan perpipaan. Tembaga, kuningan, plastik, dan baja tahan karat adalah bahan yang disukai untuk perpipaan udara instrumen, tabung, katup, dan alat kelengkapan karena pipa standar atau besi akan berkarat dengan adanya kondensasi. Nah, partikel karat yang terbentuk di dalam sistem udara instrumen menimbulkan kerusakan dengan port kecil, nozzle, dan lubang instrumen pneumatik. Nah, cara yang tepat untuk membuat sambungan udara instrumen ke header udara adalah sebagai berikut gini ya. Jadi dengan gambar ini bisa dilihat cara yang tepat untuk membuat
sambungan udara instrumen ke header udara adalah sebagai berikut. Di sini pneumatic transmitter, pressure regulator, kemudian instrumen air header di sini pipa, pneumatic control valve ada di sini, ini ya. Kemudian pressure regulator, drain valve, kemudian di sini shut off valve, kemudian sama tadi ya, ini pneumatic transmitter. Jadi ini cara yang tepat untuk membuat sambungan udara, instrumen ke header udara dengan gambar seperti ini. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.